Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan Wi-Fi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Kami juga mengundang semua Bapak Ibu, di setiap Jumat malam tepatnya jam 7 WIB, dapat mengikuti fellowship online lewat Zoom meeting bersama Pase. Di mana di dalam fellowship ini tidak hanya kita dapat berkoinonia dengan gembala dan juga keluarga besar JKI2, tetapi kita juga bisa berdiskusi tanya jawab secara live, mendalami khotbah minggu sehingga kita bisa memahami lebih sungguh. Di mana nanti di dalam acara ini juga akan ditutup dengan saling mendoakan. Jadi jika berminat dan ingin mengikuti program ini, maka bisa menghubungi nomor admin di nomor 0813 8732 9300, dan pastinya acara ini free. Kami tunggu, sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini, saudara ya. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai membaca Alkitab kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami boleh kembali ada dalam berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan beberapa kami sudah libur nasional menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan kami tidak mau tinggalkan tadarusan kami ini. Kami mau belajar lebih dalam lagi mengenal Tuhan dan kebenaran-Mu. Bicara kepada kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Saudara, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, kita akan segera mencari Alkitab kita, ya, membuka Alkitab kita, dan kemudian kita akan membaca bersama-sama. Ya. Kita siapkan Alkitab kita akan tadarusan dari Yeremia. Yesus Engkau, Juru Selamatku, dalam janji-Mu, kemenanganku, selamanya kan Ku nyatakan
Ya, kita akan ngebahas atau membaca, merenungkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, saudara. Yeremia 38 dalam tadarusan Alkitab kita ini. Perikopnya diberi judul Yeremia dimasukkan ke dalam perigi dan ia tertolong oleh Ebed Melek. Bersama saya, saudara ya. 31 ya. Tetapi Sefaka bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yukal bin Salemya, Pasyur bin Malkia, mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya, dan ia tetap hidup. Beginilah firman Tuhan, kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah orang ini dihukum mati. Sebab sebenarnya dengan mengatakan hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini dan semangat segenap rakyat. Sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Raja Zedekia menjawab, baiklah, ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali, di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Tapi ketika didengar Ebed Melek, orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi, pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benjamin. Maka keluarlah Ebed Melek dari istana raja itu lalu berkata kepada raja, ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota. Lalu raja memberi perintah kepada Ebed Melek orang Ethiopia itu, katanya, bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati. Ebed Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaraan. Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed Melek orang Ethiopia itu kepada Yeremia, taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali. Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Pembicaraan terakhir dengan Raja Zedekia, ayat 14. Raja Zedekia menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan. Berkatalah raja kepada Yeremia, aku mau menanyakan sesuatu kepadamu, janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku. Jawab Yeremia kepada Zedekia, apabila aku memberitahukannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberikan nasihat kepadamu, engkau juga tidak akan mendengarkan aku. Lalu bersumpahlah Raja Zedekia dengan diam-diam kepada Yeremia, katanya, demi Tuhan yang hidup yang telah memberi nyawa ini kepada kita, aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu. Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Zedekia, beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel. Jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Tapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api. Dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Kemudian berkatalah Raja Zedekia kepada Yeremia, aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka, sehingga mereka mempermainkan aku. Yeremia menjawab, hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu. Maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Tapi jika engkau enggan menyerahkan diri, maka inilah firman yang dinyatakan Tuhan kepadaku. Sungguh, semua perempuan yang masih tinggal di istana Raja Yehuda digiring keluar ke hadapan para perwira Raja Babel yang sambil berseru, engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Tapi baru saja kakimu terprosok dalam lumpur, mereka sudah berpaling pulang.
Semua istrimu dan anak-anakmu akan digiring keluar ke hadapan orang-orang Kasdim itu. Dan engkau sendiri tidak akan terluput dari tangan mereka. Tapi engkau akan tertangkap oleh Raja Babel, dan kota ini akan dihanguskan dengan api. Lalu berkatalah Zedekia kepada Yeremia, janganlah ada orang yang mengetahui tentang pembicaraan ini, supaya engkau jangan mati. Apabila para pemuka mendengar bahwa aku telah berbicara dengan engkau, lalu mereka datang meminta kepadamu, beritahukanlah kepada kami apa yang telah kau katakan kepada raja, dan apa yang telah dikatakan raja kepadamu. Janganlah sembunyikan kepada kami, supaya engkau jangan kami bunuh. Maka haruslah kau katakan kepada mereka, aku menyampaikan permohonan kepada raja, supaya aku jangan dikembalikan ke rumah Yonatan untuk mati di sana. Memang semua pemuka itu datang bertanya kepada Yeremia, tapi ia memberi jawab kepada mereka, tepat seperti segala yang diperintahkan raja. Maka mereka membiarkan dia, sebab sesuatu pun dari pembicaraan itu tidak ada yang diketahui siapapun. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu, sampai kepada hari Yerusalem direbut. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ada beberapa hal yang menarik di sini. Yang pertama yang saya bisa dapatkan dari apa yang kita baca barusan, bahwa orang tidak suka dengan kebenaran yang mereka anggap itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dan itu sebenarnya naluri manusia memang seperti itu. Nggak suka dengan sesuatu yang nggak enak gitu. Yeremia akan ngomong soal bagaimana Israel nanti, dalam hal ini Yehuda, akan dihukum kembali dan lain sebagainya. Raja Babel akan kembali dan menghanguskan Yerusalem. Dan itu kata banyak pemuka agama, pemimpin-pemimpin orang Yehuda berkata, ini mematahkan semangat kami. Prajurit-prajurit juga semangatnya akan patah karena mendengarkan nubuatan kita akan kalah. Dan rakyat di negeri ini juga pasti akan semangatnya patah semuanya. Satu sisi memang apa yang diperkatakan Yehuda itu tidak membuat semangat orang Yehuda untuk bangkit berperang. Karena dapat nubuatan mereka pasti akan kalah. Mereka akan dikalahkan Babel dan seterusnya. Tapi itu adalah kebenaran. Semalam saya nonton sama istri dan anak-anak film di bioskop, saudara. Film tentang perang Amerika Afghanistan, judulnya Covenant. Ya. Dalam satu frame film itu, tentara Amerika yang sersannya itu akan menggerbek sebuah tempat yang diperkirakan adalah bagaimana Taliban itu membuat dinamit atau bahan-bahan peledak gitu ya. Terus tim itu punya juru bicara orang setempat, orang Afghanistan namanya Ahmed. Di tengah perjalanan mereka sedang menyusun strategi, kemudian sudah ditetapkan berdasarkan informasi intelijen mereka akan berjalan ke sini, nanti ketemu pertigaan mereka akan belok kiri gitu. Tapi ketika ada perbincangan itu, ada seorang tentara Amerika yang bilang, tapi asli Afghanistan berkata, nggak, kita jangan belok kiri, belok kanan aja, itu jauh lebih baik gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena kalau belok kiri itu ada bekas hujan kemarin ya, jalanan berkubang dan tidak bagus. Mendingan belok kanan saja, meskipun agak sedikit memutar, tapi itu jalannya lebih rata. Dan akhirnya disepakati untuk mendengarkan nasihat ini, untuk belok kanan nggak apa-apa gitu. Tapi di tengah perjalanan, si juru bicara Ahmed dari Afghanistan ini bilang sama sersannya, komandan pasukan itu, John namanya, untuk berhenti, saya mau bicara empat mata dengan kamu. Dan hammernya, jeep tempurnya dihentikan, pasukannya disuruh untuk berjaga sekitar dan mereka berdua bicara. Ahmed bilang, aku curiga bahwa informasi yang diberikan anak buahmu itu salah gitu ya. Sebab saya nggak pernah mendengar ada hujan dan jalanan berkubang di sebelah kiri.
Jadi saya menduga bahwa anak buahmu ini adalah mata-mata. Tentu si sersannya yang lebih udah berkali-kali berperang dengan si anggota militer Amerika tapi asal Afghanistan yang menyarankan belok kanan ini bilang nggak mungkin lah, nggak dia orang bener lah. Pertikaian terjadi gitu ya. Si sersan tidak percaya dengan juru bicara. Kamu tuh tugasnya hanya menjadi juru bicara. Ya. Pokoknya kalau ketemu orang Afghanistan ya kami berbahasa Inggris, mereka berbahasa Afghanistan, tolong terjemahkan supaya komunikasi lancar. Singkat cerita akhirnya sersannya lebih mendengarkan anak buahnya daripada si penerjemahnya ini. Tapi ketika lagi siap-siap untuk masuk lagi ke mobil, si penerjemah ini menghajar si tentara Amerika itu sampai babak belur gitu ya. Sambil menodongkan senjata bahwa kamu berkhianat gitu ya. Kamu dibayar berapa? Kurang lebih begitu, saudara. Dan akhirnya si tentara Amerika yang berasal dari Afghanistan ini mengakui bahwa ia lakukan itu karena keluarganya diancam oleh Taliban. Yang saya mau katakan di sini bahwa memang orang itu lebih senang mendengarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang lempeng dari orang-orang yang memang dekat, daripada misalnya mendengarkan hal-hal yang udah buruk, mematahkan semangat, terus juga membuyarkan impian dari orang-orang yang baru dikenalnya. Itu natural, sebenarnya natural. Tapi sebaiknya sebagai orang percaya Bapak Ibu tidak demikian. Sejarah sebenarnya ini selalu berulang. Bahwa meskipun orang itu sudah kita ketahui, kita kenal, seseorang itu susah untuk kita pegang seumur hidupnya. Karena orang-orang yang kita percayai di awal ini akan menghadapi tantangan hidup ke depannya yang bisa merubah karakter mereka, sikap mereka, dan lain sebagainya. Ya, kalau kita bicara mengenai pemimpin negeri ini, siapa yang tidak kagum dengan Soekarno? Dengan banyak hal, saudara. Kita mengagumi, saya mengagumi. Tapi kita ketahui juga, meskipun saat itu konstitusi mengatakan bahwa dia diangkat menjadi presiden seumur hidup oleh DPR, MPR kita zaman Orde Lama, saudara. Tapi kita tahulah itu dipengaruhi oleh wibawa dan karisma Soekarno yang luar biasa saat itu, sehingga semua anggota parlemen itu ya sepertinya tidak ada yang bisa menentang, sehingga akhirnya diputuskanlah Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dan kita tahu sejarah mengatakan bagaimana dengan kuasa yang sebesar itu, ya Indonesia di satu sisi ya ada baiknya juga menjadi negara yang berani bersuara terhadap dunia, tapi sisi lain dengan kekuasaan yang sebesar itu ya banyak musuh-musuh politik yang dibungkam, dan akhirnya ya kita tahu di zaman Orde Lama pembangunan tidak berjalan dengan baik begitu. Meskipun konstitusi hukum tidak dilanggar, tapi kita tahulah ya, dalam sejarah bagaimana Bung Karno akhirnya Orde Baru naik. Kita tahu Pak Harto awal-awal juga oke gitu. Dan akhirnya terus menjadi presiden setiap 5 tahun. Konstitusi mendukung itu. Ya. Seolah-olah akhirnya sama saja jadi presiden seumur hidup, cuma dijadikan skenario setiap 5 tahun ada pemilu. Tapi kita tahulah ya, Bapak Ibu yang hidup sejaman dengan saya, pemilu itu dimenangkan sama siapa kita tahulah. Pasti nggak mungkin dalam hal ini Golkar dahulu bukan partai Golkar yang sekarang ya, meskipun sejarahnya sama.
tapi dulu Golkar, golongan karya, belum partai. Itu pasti menang dalam pemilu 5 tahun. Dan partai yang lain, PDI saat itu dan juga P3 saat itu ya hanya penggembira saja lah. Karena faktanya ya ketika suara di parlemen semuanya mendukung Orde Baru. Dan kita tahulah, meskipun konstitusi tidak dilanggar, bagaimana akhirnya Pak Harto di akhir-akhir pemerintahannya. Semua yang awalnya baik, ya gak bisa dipertahankan dengan kekuasaan yang sebesar itu, saudara. Yang saya mau katakan dalam konteks ini adalah kita tuh selalu menilai, ini orang ini sudah kita kenal lama, nggak mungkin mencelakakan kita. Kita lebih dengar dia sajalah. Sehingga ketika ada orang baru yang entah dari antah berantah muncul, kita langsung sepertinya berkata ini pasti nggak benar. Dalam kehidupan iman Kristen juga begitu, dalam kehidupan bergereja juga demikian. Seringkali kita akhirnya lebih percaya kepada pendeta-pendeta yang lama yang sudah memberkati kita dibandingkan nantinya ada pendeta-pendeta yang baru yang muncul. Yang kita langsung berkata, "Allah, ini anak kemarin sore," dan lain sebagainya. Saya ngomong begini sebab saya mengalami itu ketika saya masih muda. Ketika selalu saya kalau melayani di komunitas Kristen yang tidak kenal saya, misalnya saya pernah berkali-kali diundang ke beberapa gereja di mana gereja itu sebenarnya tidak kenal saya, tapi salah satu dari pemimpin jemaat, dalam entah itu penatuanya, entah itu sponsornya gitu ya, jemaat yang kaya gitu, yang kenal saya dan meminta saya untuk khotbah di khotbah Natal mereka kah, Paskah mereka kah, ibadah gabungan, ibadah padang, retreat mereka lah. Selalu kalau saya datang ke sebuah komunitas yang baru ketika saya dulu masih sangat muda ya, di umur 30-an begitu ya, saya ditanya sama yang tua-tua, "Pak Pendeta, usia berapa sekarang?" Ketika saya sebut usia saya 30, 31, 32, ya saya bisa menangkap mereka, tahu apa kamu, masih muda. Baru lulus sudah ngajarin kita-kita yang sudah tua. Mereka lebih dengar sama pendeta-pendeta yang seniornya yang sudah bersama dengan mereka dibandingkan misalnya saya yang orang baru dan masih muda. Dianggap sebelah mata saat itu. Ini kan kecenderungan manusia. Saya ngomong begini, sekarang saya sudah cukup usia setengah baya, hampir beberapa tahun lagi saya 50 tahun, saudara. Saya mengatakan kepada saudara juga, saudara yang sudah mendengarkan saya bertahun-tahun, kita nggak boleh gitu saudara menganggap bahwa saya yang paling benar dan pendeta-pendeta nanti yang baru muncul yang usianya masih 20-an, 30 tahun itu kok berkata ini anak kemarin sore. Kita nggak bisa membuat stigma seperti itu. Sebab Tuhan bisa pakai baik yang tua maupun yang muda. Yang sudah lama melayani maupun yang baru melayani. Yang saya mau katakan, saudara harus punya kepekaan. Supaya saudara tahu siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang mengatakan kebenaran, siapa yang tidak mengatakan kebenaran. Itu yang lebih penting daripada saudara mengukurnya dari siapa yang bicara. Dalam konteks apa yang kita baca di Yeremia 38 ini, saudara. Orang Yehuda tidak bisa menerima nubuatan-nubuatan Yeremia yang gak baik. Mereka lebih senang mendengarkan suara nabi-nabi lain yang mengatakan hal-hal yang baik buat mereka. Kata bahasa Yeremia 38 tadi membangkitkan semangat patriotisme mereka untuk melawan Babel. Padahal itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan berkata kepada Yeremia, nyerah saja, ya, menyerah pada Babel, kau akan selamat, kau akan menjadi jarahan bagi mereka. Udah nggak apa-apa, karena memang ini rencana Tuhan buat mereka. Tapi mereka malah menangkap Yeremia dan seterusnya. Ini satu poin yang harus Bapak Ibu perhatikan di hadarusan kita episode ini, bahwa nggak semua yang dari Tuhan itu hal-hal yang enak di telinga atau membangkitkan semangat.
Apalagi Bapak Ibu harus sadar kita akan hidup di akhir zaman. Nanti ketika Tuhan pakai beberapa hamba Tuhan, entah yang sudah lama kah, entah yang baru melayani, mau yang sudah tua kah Tuhan bisa pakai, atau yang masih sangat muda, masih bau kencur kata banyak orang tua. Tuhan bisa pakai mereka untuk mengingatkan saudara bahwa kita sudah akan sampai di penghukuman Tuhan. Dan ketika hamba-hamba Tuhan itu muncul di waktu yang nanti itu, mereka pasti kalau benar dari Tuhan akan menyuarakan hal-hal yang tidak enak di kuping. Bersiap-siap, berjaga-jaga, kita akan mengalami kelaparan, kita akan mengalami peperangan, kita akan mengalami kesusahan, kita akan mengalami gempa bumi, gempa tektonik, kita akan mengalami banjir, kita akan mengalami semua bencana-bencana alam, bahkan yang dari luar angkasa akan menghancurkan bumi. Kita harus siap menghadapi ini. Hal-hal yang tidak enak. Sehingga kebanyakan orang berkata, nih kok pendeta malah ngomongin hal yang negatif sih? Kita malah dibuat tidak sepertinya berani beriman. Ya, kalau berani beriman berarti berani memperkatakan iman, berarti untuk mengatakan Tuhan pasti akan luputkan kita. Nanti pasti di akhir zaman situasi yang dialami Yeremia melawan nabi-nabi palsu itu akan kembali berulang, saudara. Nah, saudara dengerin siapa nanti? Ya, dengerin hamba-hamba Tuhan yang ngakunya hamba-hamba Tuhan yang mengatakan, tenang, enggak. Kita berdoa, kalau kita berdoa 2-3 orang sepakat, Tuhan dengar, Tuhan jawab, Tuhan akan dengar doa orang percaya. Ya, itu emang ayat firman Tuhan, tapi tidak akan sesuai konteks, karena kalau sudah akhir zaman, mau siapapun yang berdoa, ya Tuhan pasti akan menghukum dunia ini kan. Itu sudah ketetapannya. Ini yang Bapak Ibu harus dengarkan khotbah saya minggu kemarin, ketika firman Tuhan bukan suara Tuhan. Mereka memakai ayat-ayat firman Tuhan, tapi itu bukan konteksnya. Nah, kalau Bapak Ibu hanya menjadi orang Kristen yang sambil lalu aja, sekedar beragama aja, maka saudara tidak akan bisa membedakan nanti. Dan akhirnya saudara akan mengikuti suara-suara dari hamba-hamba Tuhan yang membuat kita jadi aman, membuat kita jadi tenang, membuat kita beriman, padahal itu kesesatan. Ya, tolong perhatikan. Saya ngomong begini dalam rangkaian tadarusan-tadarusan sebelumnya juga. Makanya Bapak Ibu, saya sih berharap Bapak Ibu yang sudah dengarkan atau mengikuti tadarusan Yeremia 1 terus mengikuti. Kalau Bapak Ibu baru ikuti program di episode ini, ya Bapak Ibu tentu kalau dengarkan saya, Bapak Ibu akan jengah gitu, kok ngomong begini. Nah, Bapak Ibu harus ikuti sebelum-sebelumnya. Kitab Yeremia ini alurnya gimana ceritanya. Yang berikutnya dari pasal 38 yang kita baca tadi, ada hal yang menarik tuh. Raja Zedekia bilang sama Yeremia, nanti kalau nabi-nabi pemuka-pemuka agama datang, apa yang kita bicarakan, bilang saja kamu meminta agar tidak ditempatkan di rumahnya Yonatan, kurang lebih begitu kan. Karena memang itu yang diminta oleh banyak orang, ya. Dihukum di tempat itu, diasingkan di tempat itu. Dan Yeremia ketika ditanya juga oleh pemuka-pemuka agama, ya ngomongnya begitu. Ini bohong atau benar? Tentu bohong ngomongnya. Kenapa? Karena yang dibicarakan oleh Raja Zedekia dengan Yeremia bukan hal soal itu kan. Tapi Raja Zedekia menyarankan Yeremia untuk berkata bohong. Niatnya raja supaya dia secara politik tidak akan diganggu, dan juga Yeremia tidak akan dibenci oleh pemuka-pemuka agama yang memang sudah membenci Yeremia. Niat Raja Zedekia ini baik buat dirinya dan buat Yeremia, tapi tetap itu perkataan bohong, alasan bohong, argumentasi bohong yang harus diucapkan Yeremia. Apa yang terjadi? Yeremia berbohong. Apakah ini yang disebut bohong putih? Enggak, saudara. Bohong is bohong. Lalu gitu Yeremia berdosa dong. Nah, nanti dulu, saudara. Itu makanya Alkitab kalau kita baca, setiap sikap yang kita ekspresikan itu harus kita lihat sesuai dengan konteksnya. Yeremia memang berkata bohong. Kalau kau ukurannya itu, Yeremia berdosa. Karena apa yang dibicarakannya dengan Raja Zedekia bukan hal yang disampaikannya kepada para pemuka agama Yahudi saat itu. Dengan mengatakan, aku tidak mau ditempatkan di rumah Yonatan, itu yang kuminta, kurang lebih begitu kan. Tapi ngomongin soal apa yang ditanyakan Raja Zedekia. Apa yang terjadi nanti? Apakah Yeremia ini berarti berdosa? Nah, saudara perhatikan. Yeremia
mengatakan hal-hal yang bohong itu atas permintaan raja, perintah raja. Kalau ngomong permintaan itu tergantung siapa yang memerintahkan kita. Tapi kalau raja, ya itu bukan cuma permintaan biasa, tapi itu perintah yang harus ditaati. Ini sebenarnya yang dalam hukum militer seperti itu, saudara. Makanya dalam kasus kemarin polisi menembak polisi itu, saya termasuk orang yang sebenarnya di pihak, meskipun saya nggak perlu sebut nama, saudara tahu cerita itu ya. Anggota polisi yang berpangkat rendah yang diperintahkan oleh jenderal membunuh rekannya itu mestinya tidak bisa dianggap bersalah secara secara institusi atau secara hierarki. Iya Pak, dia kan yang membunuh Pak. Membunuh dosa dong. Iya, tapi dia membunuh karena perintah atasan. Dalam hierarki militer, saya rasa polisi juga sama, bahwa perintah atasan itu yang nggak bisa koma, harus titik. Ya, tidak. Kalau misalnya ada peluang anak buah itu berkata tidak pada perintah atasan, ya akhirnya militer tidak satu suara, pasti ada pembangkangan. Itu yang makanya terjadi di Myanmar, ya, di mana junta militer itu dengan mudahnya bisa mengkudeta entah perdana menteri, entah presiden yang dipilih secara sah dalam pemilu. Di Republik ini nggak bisa, saudara. Di Indonesia nggak bisa. Secara teori, Panglima Tentara Nasional Indonesia tidak bisa mengkudeta presiden. Itu makanya saya termasuk orang yang salut kepada Pak Wiranto saat itu. Ya. Pak Wiranto di zaman reformasi 98 itu sebenarnya punya kuasa untuk menggulingkan Presiden Soeharto saat itu. Dia bahkan katanya sudah dapat surat juga untuk mengendalikan situasi. Tapi dia tidak lakukan itu. Kenapa? Secara konstitusi, ya Presiden Soeharto, presiden terpilih, sah secara hukum dan merupakan panglima tentara tertinggi, ya, dan ada di atas panglima TNI dan ada di atas angkatan bersenjata. Maka nggak bisa itu menentang presiden, ya, secara teori, ya. Jadi ketika Yeremia berbohong ini, Yeremia tidak dianggap berdosa karena dia harus mendengarkan dan tunduk pada perintah raja. Ini bukan bohong putih. Kalau bohong putih yang saudara pahami itu kan kita berniat cari aman dengan berbohong kepada orang tersebut supaya orang itu tidak terluka dan lain sebagainya. Itu niat kita, itu bohong. Bohong is bohong. Tapi kalau kita diperintah sama orang yang dimana kita tidak punya kuasa sama sekali untuk menolaknya, itu dosa. Kalau dianggap dosa, ya dosa orang yang memerintah kita itu. Makanya misalnya kalau hukum negara ini masih mengizinkan hukuman mati, polisi atau algojo yang menembak mati seorang narapidana vonis hukuman mati, itu tidak bersalah. Mereka hanya menjalankan perintah dari keputusan hakim bahwa sang narapidana divonis mati. Dan mereka di situ menembak karena diperintahkan atasan untuk mengeksekusi hukuman itu. Jadi mereka hanya sebagai pelaku saja yang tidak punya kuasa apa-apa untuk menolak. Andai kata keputusan membunuh itu salah, maka yang paling berat hukumannya adalah sang hakim. Makanya hakim itu memang, wah, ngeri saudara. Dia itu punya kuasa kayak Tuhan, menentukan hidup dan mati seseorang, dibebaskan atau dipenjara seseorang. Jadi kalau dia salah dalam mengambil keputusan, dia akan berhadapan dengan Tuhan. Makanya ya kalau orang sudah niat jadi profesi hakim, orang itu harus benar-benar menjalankan amanah ini dengan baik. Sebab kalau tidak, saya berani yakin neraka terdalam adalah hukumannya. Nah, kekasih Tuhan, jadi apakah Yeremia berbohong putih? Enggak. Yeremia hanya menjalankan perintah Raja Zedekia. Jadi saudara, jangan
memaksakan, wah jadi Nabi Yeremia juga berbohong dong. Enggak, itu tidak sama, tidak equal dengan apa yang banyak dikerjakan oleh orang lain. Termasuk mungkin saudara yang sering berkata, ya lebih baik berbohong lah, ya, daripada kalau jujur nanti malah tambah runyam. Berbohong demi kebaikan, katanya begitu. No. Yeremia tidak seperti itu. Yeremia hanya menjalankan perintah Zedekia yang memerintahkannya untuk berbohong, ya, demi kebaikan. Yeremia dalam hal ini ya tidak punya kuasa apa-apa. Ya. Dia hanya menjalankan perintah dari Raja Zedekia. Jadi kalaupun disalahkan, itu kesalahan Zedekia. Dan Bapak Ibu tahu dong hukuman yang dialami Zedekia itu seperti apa. Semoga dimengerti dan kita semua tidak punya alasan apapun untuk berbohong. Putih katanya. Berbohong demi kebaikan. Itu nonsen. Kalau mau ngomong, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Semoga dikerjakan. Kita jadi orang yang konsisten antara ucapan dan tindakan di seumur hidup kita. Haleluya. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini kami sudah baca dan merenungkan, mendapatkan rema dari Yeremia 38. Terima kasih buat semuanya. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa di episode berikutnya di hari Jumat ya, besok. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Semangat terus dalam Tuhan. Tuhan pasti akan beri yang terbaik buat kita semua. Haleluya.